Suara itu. Suara itu kembali terdengar. Aku benci suara itu. Sangat mengganggu dan membuat bulu kuduku merinding. Entah apa yang akan terjadi lagi. Entah berapa orang lagi yang akan menjadi korban. Entah berapa rumah lagi yang akan hanyut. Dan entah berapa binatang lagi yang akan terapung tanpa bernafas. Entah berapa jerit tangis lagi yang akan terdengar nanti. Suara itu selalu menjadi pertanda. Pertanda malapetaka dan bencana. Suara itu juga menjadi pertanda bahwa dia akan kembali lapar dan haus. Suara itu bukan hanya terdengar sekali. Dulu, aku pun lupa tepatnya kapan. Yang masih kuingat, hari itu sangat mendung dan berkabut. Lalu tak lama hujan turun dengan derasnya. Hingga hampir sepekan jika aku tidak salah mengingatnya. Sudah mulai gelap. Masih sangat berbekas di pikiranku. Aroma ini, aroma hujan dengan serpihan serbuk kayu yang bercampur dengan besi tajam.
dan berbau oli dari atas gunung sana. Hari itu, aku melihat seorang pria membawa lari ayam jantannya. Ayam jantannya sangat gagah. Aku pun kembali teringat dengan ayam jantanku yang lebih gagah. Dagingnya sangat keras dalam kuah gulai. Hari itu semua orang sibuk membawa lari barang-barang berharga milik mereka. Aku pun tak mau kalah dari mereka. Aku pun bingung. Barang berharga apa yang harus kubawa? Lalu aku melihat seorang wanita membawa pakaian-pakaiannya yang dibungkus dengan kain. Aku kembali teringat dengan pakaian di toko pria Cina itu. Harganya sangat mahal, hingga tak jadi kubeli. Lalu aku melihat seorang wanita yang mungkin seumuran denganku. Dia membawa lari 2 karung beras. Lalu aku kembali teringat. Syukurlah tak ada beras di bakul. Lalu aku melihat seorang pria membawa anaknya. Aku pun kembali teringat. Anak kucing saja aku tidak punya. Saat semua orang sibuk mengungsi, aku pun tak mau kalah dari mereka. Aku segera berlari dan mengunci pintu rumahku untuk mengungsi ke desa sebelah yang katanya aman. Saat di perjalanan ke pengungsian, tiba-tiba seseorang menyapaku. Kenapa tidak membawa apa-apa? Kami semua membawa barang berharga milik kami. Kenapa kau tidak membawa apapun? Aku hanya menjawab, tak ada yang lebih berharga daripada diriku sendiri. Namun, saat mendengar jawabanku, dia berlalu pergi tanpa berkata apapun. Saat tiba di pengungsian, aku melihat wajah orang-orang yang seakan ingin mengatakan, "Tuhan, mengapa ini semua harus terjadi?" Lalu aku melihat wajah seorang wanita tua yang sudah sangat kurus dan bungkuk. Sampai-sampai kepalanya hampir sejajar dengan lutut. Dia terduduk lemas
dengan tatapan sayu dan sendu, seakan ingin mengatakan, "Tuhan, aku ingin kembali padamu. Aku muak dengan kelakuan orang-orang bodoh itu." Lalu aku melihat seorang anak kecil berkepala botak. Dia sesekali menyeruput ingusnya. Dengan hidung yang memerah, dia tengah menatap seorang pria bertubuh tinggi yang sedang menyantap sepotong roti. Wajahnya seakan ingin mengatakan, "Mak, aku lapar," tapi tak berani mengatakannya karena melihat ibunya yang sedang kewalahan menenangkan adiknya yang masih kecil. Suara itu sudah tak terdengar lagi. Maklum, sudah tua. Lidahku sedikit keluh saat berbicara. Mungkin karena sudah hujan dan langit pun mulai gelap. Aku hanya berharap semoga besok mereka tidak akan kembali, karena akan sangat berbahaya jika penghuninya mengamuk. Konon katanya, banjir itu bukan hanya bencana alam biasa, melainkan penghuni hutan itu mengamuk karena hutannya diganggu. Ada yang sangat mempercayainya, namun ada juga yang menganggap itu sebagai dongeng saja. Jujur, aku pun kurang mempercayainya. Tapi aku pernah mendengar pembicaraan orang dari mulut ke mulut. Katanya ada yang pernah melihatnya. Dia mengatakan wujudnya sangat menyeramkan dan suaranya membuat semua orang merinding. Ada juga yang mengatakan banjir yang terjadi di kota kita ini, di kota, di desa, ini semua ulah orang-orang kota itu. Tapi itu membuat penghuni hutan mengamuk. Katanya hutan itu dijaga oleh dewa ataupun iblis yang jika diganggu, penghuninya akan mengamuk. Lalu seseorang menanggapinya, "Alah, mana mungkin ada dewa ataupun iblis
Itu semua kan ulah orang-orang kota yang menebang pohon sembarangan, hingga menyebabkan banjir di desa kita ini. Lalu, orang pertama itu mengajukan argumennya lagi. Mau dewa, mau iblis, apapun itu. Yang jelas, ini semua ulah orang-orang kota itu. Mereka menebang pohon sembarangan di hutan kita. Dan lihatlah sekarang, kita kebanjiran. Dia mengatakannya sambil membuang sampah sembarangan. Begitulah manusia. Selalu saja mengatakan omong kosong. Mereka lupa. Padahal mereka pun sama. Melakukan hal yang sama dalam waktu dan cara yang berbeda. Sekarang lihatlah. Lihatlah sungai di sana itu. Dulu itu airnya bersih bening. Tapi lihatlah sekarang. Kuning keruh seperti kopi susu di warung Pak Somad. Jika sudah seperti itu, siapa yang akan disalahkan? Siapa yang akan digosipi oleh orang-orang di warung Pak Somad? Ah? Tidak ada. Ya jelas tidak ada. Manusia hanya melihat kesalahan orang, tapi melupakan kesalahannya sendiri. Ya, itulah manusia. Hujan semakin deras saja. Kurasa hujan tak akan berhenti sampai besok. Aku hanya berharap air sungai tidak akan naik dan menyebabkan air bah. Malam semakin larut. Aku harus tidur.